Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nasurin, akan membahas memori internal yang disusun oleh saya sendiri dengan NPM 1101191066. Nah, di sini ada pengertian memori internal, di mana memori internal di sini adalah memori yang menyimpan program dan data yang dikerjakan oleh CPU komputer dalam sebuah komputer. Yang digunakan sebagai CPU adalah satu atau beberapa mikroprosesor. Kalau komputer menjalankan suatu program, memori internal akan terus-menerus berhubungan dengan CPU. Nah, di sini ada tahap fungsi memori internal. Di sini ada 3 tahap menurut saya. Yang pertama, 1. Menyimpan data yang berasal dari perhati masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil memproses ALU sebelum dikirim ke perhati keluaran. Dan yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti peringat sekunder. Nah, di sini kita ke jenis-jenis memori. Yang pertama, ROM atau disebut dengan Read Only Memory. ROM di sini adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data di dalam PC. Dan yang kedua ada RAM, yaitu Random Access Memory, di mana RAM tersebut adalah jenis yang memiliki waktu akses yang sama untuk setiap alamat memori. Nah, di sini ada memori internal terdiri dapat diakses secara langsung oleh prosesor, contoh RAM, DRAM, dan SRAM. Di sini DRAM tersendiri yang artinya yaitu merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processor Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Atau keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Dan SRAM di sini yaitu RAM ini merupakan jenis-jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kinerja yang lebih cepat dari DRAM yang SDRAM dan memiliki desain klaster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat. Ya karena fisik chip, biaya pemuturan chip ya 30 kali lebih besar lah dari DRAM. Namun sayangnya SRAM memiliki kekurangan yaitu produksi yang mahal. Hal ini membuat persediaan SRAM ini memiliki kapasitas kecil dan pergunaan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Di sini ada jenis RAM. Jenis-jenis RAM ada saya menulisnya ada 4. Ada DRAM atau disebut Dynamic Random Access Memory, ada SRAM, Static Random Access Memory, dan EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory, dan FMM RAM atau Fast Peg Mode, di mana
tadi udah sampai dijelaskan, mode RAM itu yang disebut dynamic random access memory itu kayak sebuah jenis-jenis RAM yang disegerakan oleh replace oleh Central Processor Unit atau yang disebut CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Dan keuntungan di RAM tersendiri itu kesederhananya struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang perlu di bit dibandingkan dengan tiga buah transistor di SRAM. Dan di sini yang kedua ada SRAM atau disebut Static Random Access Memory, di mana SRAM itu sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Ini merupakan jenis-jenis RAM yang menyimpan data di dalam tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU, sehingga jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat di RAM dan SDRAM. Dan yang ketiga ada EDORAM. EDORAM itu merupakan jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan IOS atau OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dan bus mencapai 60 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Yang terakhir ada VMV RAM. Di mana VMV RAM itu merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti FIE, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded, misalnya router. Itu yang disebut jenis-jenis RAM dari RAM DRAM, SRAM, EDORAM, dan FRAM. Nah, di sini ada jenis ROM. Jenis ROM di sini ada mass ROM, VROM, FROM, dan EEPROM, dan memory flash, dan CD-ROM. Mass ROM di sini yaitu seperti jenis-jenis memori internal yang memiliki sistem yang pada umumnya yang lebih cepat dibandingkan kayak memori flash, CD-ROM gitu, atau VROM. Dan memori flash di sini dari jenis ROM ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menjalankan jaringan ataupun menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan tinggi untuk mengatasi memori jenis itu pun cukup besar hingga di atas 16 GB gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fungsi kerja. Fungsi kerja memori di sini yaitu menyimpan daya hasil proses ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim peranti keluaran. Oke, kita lanjut ke slide lain. Nah, ya. Di sini ada karakteristik memori, di mana saya menulis ada 5 karakteristik. Yang pertama, lokasi memori, dan yang kedua, kapasitas memori, yang ketiga, satuan transfer, yang keempat, metode akses memori,
Yang kelima, kinerja memori. Nah, di sini ada 5 karakteristik memori di dalam memori internal. Nah, di sini buat kawan-kawan semuanya jangan lupa di follow ya IG-nya dosen kami. Di sini ada Bapak dosen Anas Sakti. Di sini banyak materi-materi yang beliau sampaikan, berbagai materi sharing-sharing. Sok yang mau ini di follow bisa langsung, bisa lihat di deskripsi juga ada. Dan YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe. Vanasa Edge Official. Di sini banyak-banyak materi yang beliau sampaikan, pelajaran-pelajaran seperti program-program perancangan. Tinggal di subscribe aja untuk teman-teman semuanya, berbagai ilmu. Oke. Nah, sekian dari saya, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.